Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Analisis dan Perancangan Perusahaan Paralel X. Di sini kami akan menjelaskan tugas besar kami dengan judul Perancangan Produk Jambu Tea atau Teh dari Daun Jambu Biji dengan dosen pengampu Ibu Isna Nugraha. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Nabila Isnar Keturohmah dengan PM 220320131 dan teman saya. Dan saya sendiri Keja Sulina dengan MPM 2203201031. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bab 1 yaitu ide usaha dan analisis kelayakan. Next. Untuk latar belakangnya sendiri, yaitu masyarakat banyak mengkonsumsi minuman fungsional untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas seperti teh yang saat ini mulai beragam. Dengan itu, teh dari daun jambu biji ini diberi nama jambu tea. Jambu tea diproduksi oleh PT Frutea sebagai bentuk komitmen dalam menyediakan minuman sehat berbahan alami sekaligus mendukung gaya hidup modern yang lebih sadar akan kesehatan dan lingkungan. Next. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama menghasilkan teh herbal berkualitas tinggi yang aman untuk dikonsumsi semua kalangan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran konsumen tentang manfaat menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, memperdayakan petani lokal dan pelaku UMKM dalam industri teh herbal. Next. Untuk manfaatnya, yang pertama memberikan teh herbal berkualitas tinggi yang aman untuk dikonsumsi anak-anak, lansia, dan penderita diabetes. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran konsumen tentang manfaat kesehatan dalam mengonsumsi jambu tea. Yang ketiga, memberdayakan petani lokal dan pelaku UMKM sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung ekonomi keberlanjutan. Untuk sejarah bisnisnya sendiri, PT Fruiteri didirikan pada tahun 2025 oleh sekelompok pengusaha muda yang memiliki visi untuk menghadirkan inovasi dalam industri minuman sehat berbasis bahan alami. Salah satu produk unggulan yang diperkenalkan oleh PT Frutea adalah jambu tea yang terbuat dari daun jambu biji pilihan. Daun jambu biji kayak antioksidan, vitamin C, dan berbagai senyawa aktif yang dapat mendukung kesehatan mulai dari memperbaiki pencernaan hingga mengontrol kadar gula darah. Next. Untuk deskripsi produknya sendiri, jambu tea adalah teh herbal alami dari PT Frutea yang terbuat dari daun jambu biji pilihan, diformulasikan untuk memberikan manfaat kesehatan sekaligus pengalaman minuman yang menyegarkan. Untuk keunikannya sendiri, keunikan jambu tea dari PT Frutea terletak pada bahan bakunya yang alami dan kaya manfaat, yaitu daun jambu biji yang telah lama dikenal dalam pengobatan tradisional. Next. Untuk ini ada tabel model bisnis, dan untuk dampak bisnisnya itu ada 3. Dampak ekonominya itu dengan adanya usaha kecil, pendapatan pada pengusaha kecil yang ingin mulai bisnis dapat lebih meningkat. Dampak sosialnya banyak yang akan lebih peduli kepada produk jambu tea dengan bahan alami yang lebih sehat dibanding dengan teh lain yang mengandung bahan kimia. Untuk dampak lingkungannya sendiri, dengan adanya usaha ini didapatkan daun jambu biji yang digunakan sebagai bahan utama pembuatan jambu tea. Next. Di sini terdapat tabel biaya peralatan perlengkapan dan juga tabel biaya bahan habis pakai. Next. Selanjutnya juga terdapat tabel biaya tetap dengan totalnya Rp1.836.000. Untuk tabel total investasi totalnya Rp54.000, Rp943.000. Biaya variabelnya totalnya Rp18.306.000. Next. Terdapat juga harga pokok penjualan. Di sini ada tabelnya. Dengan kesimpulannya itu harga pokok penjualan ada proses memperkirakan harga jual yang diterima atas kurang atau jasa yang ditawarkan suatu usaha atau proses memperkirakan berapa banyak uang yang akan diperoleh oleh suatu bisnis di masa depan berdasarkan data historis. Harga pokok penjualan termasuk fungsi penting dalam usaha ini karena membantu menentukan berapa banyak uang yang sebenarnya dihasilkan oleh bisnis tersebut. Next. Ini depresiasinya. Untuk nilai depresiasinya ada rumusnya dan dia totalnya 16.000 dan kesimpulannya itu maka nilai mesin pengering daun jambu biji sebesar 675.000 dan didapatkan hasil Excelnya pun 675.000 dengan penyusutan total pada usaha jambu tea sebesar 4.678.500. Next. Ini tabel laporan laba rugi per tahunnya. Dapat disimpulkan laporan laba rugi
dan aliran kas dalam jangka waktu tertentu untuk melihat prospek finansial dari usaha atau bisnis yang direncanakan, sehingga total 1 tahunnya terdapat 100 juta 069.827.526. Next. Untuk cash flow-nya sendiri, di sini terdapat nilai cash flow-nya sendiri 38.387.760. Maka kesimpulannya itu net cash flow pada periode 1 secara manual sebesar 38.387.760 didapatkan hasil yang sama pada perhitungan X cash flow juga di Excel 38.387.760. Next. Untuk NPV-nya sendiri didapatkan total PV-nya sendiri 95.466.256 dari tahun ke-1 sampai tahun ke-3 dan NPV-nya totalnya menjadi 47.166.256. Dapat disimpulkan bahwa NPV selama 3 tahun dengan net cash flow tahunan sebesar 38.387.760 dan tingkat diskon 10% diperoleh nilai NPV sebesar 47.166.256. Karena NPV lebih besar dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa investasi pada usaha Jambuti layak untuk dijalankan secara finansial. Next. Untuk PP-nya sendiri didapatkan 1 tahun. Dengan itu dapat disimpulkan waktu untuk pengambilannya 1 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa usaha Jambuti cukup cepat balik modal sehingga layak dijalankan apabila dengan horizon rencana investasi 3 tahun atau sesuai NPV. Dan IRR-nya sendiri terdapat dari PV 1 29.529.046, PV 2-nya 22.719 dan PV 3-nya 17.473.397 dan total NPV-nya 21.421.861. Dengan itu, hasil IR-nya sendiri 38%. Maka karena IR jauh lebih tinggi dari tingkat diskon 38%, maka investasi yang sangat layak finansial, usaha produk Jambuti mampu menghasilkan pengembalian dibandingkan suku bunga acuan. Next. Untuk RS ratio-nya sendiri dapat nilainya 15,47%, 15,47, maka hasil diperoleh revenue to cost ratio-nya itu sebesar 15,47, yang berarti setiap pengeluaran sebesar 1 akan menghasilkan penerimaan sebesar 15,47. Untuk rekapan hasil perhitungannya sendiri sama seperti sebelumnya, yaitu dapat disimpulkan dan di sini juga ada tabelnya, yaitu dari semua kriteria investasi yang sudah dianalisis dapat disimpulkan bahwa usaha Jambuti di PT Fruiteri dinyatakan dapat dikatakan layak usaha atau bisnis untuk dijalankan dan dikembangkan. Next, untuk bab 2-nya ada strategi usaha. Next. Ini terdapat analisis komputernya, udah tabelnya, dan ini juga terdapat internal stakeholder-nya sendiri, kita bisa lihat, dan external stakeholder. Next. Untuk internalnya itu terdapat strength dan weakness, kalau eksternal itu opportunities dan threats. Next. Terdapat juga tabel IFAS dan EFAS. Untuk IFAS-nya sendiri, total score strength-nya itu 2,60 dan total score weakness-nya min 0,70. Total IFAS sebesar 1,90 yang didapatkan dari pengurangan total score strength dan total score weakness. Sedangkan untuk IFAS-nya sendiri, terdapat score opportunities-nya 1,75 dan total threats-nya sebesar min 0,75. Dengan itu, nilai EFAS-nya 1 yang didapatkan dari pengurangan total score opportunities dengan total score threats. Next. Untuk perhitungan nilai internal dan eksternalnya terlihat di tabel sini sudah ada. Untuk diagram koordinatnya juga lihat di gambar ini dan grand strategi matriksnya terdapat di tabel ini juga. Next. Untuk strategi STP-nya tuh ada 3 jenis, yaitu segmenting itu konsumen yang setia pada produk kesehatan, peduli dengan kondisi tubuh, dan mencari alternatif minuman sehat tanpa kandungan kafein. Untuk targetingnya itu pasar sasaran Jambuti adalah individu yang menjalani gaya hidup sehat dan aktif. Terus untuk positioning-nya itu Jambuti diposisikan sebagai minuman teh herbal fungsional yang tidak hanya memberikan kesegaran. Strateginya ada 7P, yaitu ada produk, price, place, promotion, people, process, physical, advance. Next.
Untuk visinya sendiri ada menjadi pelopor teh herbal alami berbahan dasar daun jambu biji yang berkualitas tinggi dan terpercaya di pasar lokal maupun internasional. Untuk misinya sendiri terdapat satu mengembangkan produk teh herbal yang sehat, yang kedua mengedukasi masyarakat tentang manfaat kesehatan dari daun jambu biji melalui berbagai media dan aktivitas promosi, yang ketiga menjamin kualitas dan keamanan produk dengan standar produksi yang higienis dan ramah lingkungan. Untuk filosofi logo sendiri kita bisa lihat pada PT Frutea Next. Untuk bab 3-nya terdapat analisis pasar. Next. Nah, di sini dapat SCM. Nah, supply chain sendiri adalah produk jambu tea PT Frutea mencakup beberapa tahap dimulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga ke tangan konsumen. Proses supply dengan sumber utama bahan baku berupa buah jambu segar, PT Frutea dapat bekerja sama langsung dengan petani lokal maupun koperasi untuk menjaga kualitas dan ketersediaan pasokan. Proses produksi dengan seluruh bahan baku diproses dan dikemas di pabrik Frutea. Next. Ini terdapat model single eksponensial, terdapat tabelnya dari Maret 2024 sampai Maret 2025 dan grafiknya, dan dapat disimpulkan perhitungan kesalahan peramalan di atas dengan menggunakan metode single exponential smoothing diperoleh MAD-nya 103, MS-nya 24177, dan MAP-nya 8,73%. Next. Untuk metode moving knife-nya juga sama, untuk tabel sama grafiknya bisa dilihat, dan untuk kesimpulan dari tabel dan grafik ini bisa kita dapatkan untuk knife-nya sendiri, MAD-nya 103,27, MSN-nya 24176,73, dan MAP-nya 8,73%. Next. Untuk metode moving average-nya sendiri, tabelnya dan grafiknya bisa kita lihat, dan kita dapat simpulkan dari tabel dan grafik tersebut, terdapat nilai MAD-nya sebesar 1,146, nilai MSN-nya 51916, nilai MAP-nya 12,11%. Next. Untuk metode wake moving average-nya juga, tabel dan grafiknya bisa kita lihat, dan dapat kita simpulkan untuk moving average-nya MAD-nya tuh 113, MSN-nya 44733, dan MAP-nya 11%. Next. Ini adalah tabel kesimpulan untuk single exponential, knife moving average, wake moving average, bisa kita lihat sendiri di tabel ini, dan dapat kita simpulkan berdasarkan perhitungan peramalan yang telah dilakukan. Peramalan masing-masing metode dilakukan untuk mengetahui jumlah permintaan produk jambu tea yang paling akurat. Metode ini yang dipilih yaitu berdasarkan nilai uji kesalahan terkecil dari perbandingan dari metode time rise yang digunakan. Diketahui metode moving average adalah metode yang menghasilkan tingkat kesalahan paling kecil dan tingkat ketelitian paling tinggi. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk bab 4, rancangan produk. Yang pertama ada pembuatan kuesioner. Pembuatan kuesioner sendiri, yang pertama ada format kuesioner pertama, yakni metode yang digunakan adalah kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 30 orang. Lalu di sini terdapat rekapan hasil kuesioner pertama, di mana berdasarkan tabel di atas terdapat 5 atribut tertinggi yang dipilih oleh konsumen, yakni terdiri dari baik untuk kesehatan sebanyak 30, rasa enak sebanyak 29, bahan alami sebanyak 27, harga sebanyak 25, dan ramah lingkungan sebanyak 24. Lalu selanjutnya ada hasil rekapan kuesioner kedua, yakni kriteria atau atribut yang relevan untuk produk jambu tea, meliputi yang pertama baik untuk kesehatan, rasa enak, bahan alami, harga, dan ramah lingkungan. Di sini terdapat tabel hasil kuesioner kedua, lalu ada tabel hasil pengelompokan ke dalam hierarki primer dalam skala Likert. Lalu selanjutnya ada hasil rekapan kuesioner kedua, yakni adapun perhitungan tingkat kepuasan atau kepentingan dari pertanyaan tabel sebelumnya, terdapat 5 atribut adalah sebagai berikut. Nah, di sini terdapat tabel hasil rekapan kuesioner kedua semua kriteria, di mana di sini terdapat IR atau importance rating, di mana semakin besar nilai importance ratingnya, maka kriteria tersebut semakin penting bagi konsumen. Untuk rumus importance rating, yakni jumlah responden dikali skala dibagi total responden. Lalu di sini ada tabel hasil pengelompokan importance rating, kriteria produk jambu tea. Di sini terdapat rankingnya yang diurutkan berdasarkan nilai importance rating. Lalu selanjutnya ada format kuesioner ketiga. Pada kuesioner ketiga ini akan diketahui tingkat perbedaan antara jambu tea yang akan kami kembangkan dengan teh yang sudah ada di pasaran. Lalu di sini yang pertama ada jambu tea, produk kami sendiri, lalu teh poci, teh sariongi,
lalu teh sosro, teh hitam, teh kamji. Nah, yang selanjutnya ada format kuesioner ketiga. Di sini terdapat hasil rekapan kuesioner ketiga masing-masing kriteria. Lalu di sini ada tabel hasil rekapan CCE produk Jambuti, CCE atau Competitive Evaluation, yang didapatkan dari pembagian antara total skor dibagi jumlah responden. Lalu selanjutnya ada tabel face of customer seperti yang sebelumnya. Lalu ada tabel technical requirement. Selanjutnya ada tabel penentuan target dan tabel interpretasi data pernyataan dari konsumen. Selanjutnya ada relationship matrix. Di sini ada tabel keterangan simbol. Lalu ada tabel bobot matrix yang diimbuhi dengan simbol dengan keterangan seperti pada tabel sebelumnya. Lalu di sini ada bobot kolom. Dan selanjutnya ada tabel technical correlation di mana mark the better atau panah ke atas akan lebih baik jika memiliki nilai spesifikasi yang semakin besar, dan less the better atau panah ke bawah akan lebih baik jika memiliki nilai spesifikasi yang semakin kecil, dan seterusnya. Selanjutnya ada tabel planning matrix, di mana important to customer diperoleh dari nilai kuesioner tingkat kepentingan produk Jambuti yang secara berurutan dari terpenting sampai kurang penting. Lalu competitive stratification performance didapatkan dari jumlah responden dikali dengan urutannya dibagi 60, dan seterusnya. Lalu terdapat tabel bobot baris, di mana bobot baris sendiri didapatkan dari sales point dikali importance rating dikali improvement ratio. Lalu di sini ada tabel house of quality, di mana dari hasil house of quality, atribut baik untuk kesehatan, bahan alami, dan harga merupakan faktor utama yang menjadi prioritas konsumen dan termasuk dalam kategori tindakan A, sementara itu atribut rasa enak dan ramah lingkungan termasuk dalam kategori tindakan B. Lalu di sini ada interpretasi produk. Dapat disimpulkan bahwa produk Jambuti merupakan minuman teh herbal inovatif yang menunjukkan manfaat kesehatan, kealamian bahan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Selanjutnya bab 5, proses produksi. Di sini ada tabel penentuan produk, lalu bill of material, lalu ada tabel keputusan pembelian atau pembuatan komponen. Dapat dilihat berdasarkan tabel, untuk produk Jambuti, komponen seperti daun mint, jahe, kayu manis, dan berbagai bahan tambahan lainnya diputuskan untuk dibeli dari pemasak yang telah memenuhi kriteria kualitas dan keandalan. Dan pemasok ini mampu menyediakan bahan-bahan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh PT Peti. Selanjutnya ada tabel pemilihan raw material dan tabel pemilihan raw material untuk komponen produk. Lalu ada flowchart produk Jambuti. Dengan adanya alur produksi kantung teh yang jelas dan terstruktur, proses manufaktur Jambuti menjadi lebih efisien dan dapat memastikan kualitas produk yang konsisten sebelum masuk ke tahap pengemasan akhir. Lalu ada Operation Process Card atau OPC. Tujuan dari penggunaan OPC sendiri adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai aliran proses produksi sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, menentukan tata letak produksi yang efisien, serta mengevaluasi efektivitas proses yang sedang dijalankan. Selanjutnya ada penentuan jumlah mesin. Di sini terdapat 6 mesin. Yang pertama mesin pengering daun, lalu mesin penggiling daun, mesin digital, mesin pengemas sel plastik kemasan, dan kompor. Selanjutnya ada layout mesin PT Fruity. Lalu perhitungan jumlah mesin, di mana WS merupakan waktu standar tiap produk dibuat, T estimasi scrap, dan seterusnya. Lalu di sini merupakan perhitungan manual dari penjelasan sebelumnya. Lalu analisisnya berdasarkan hasil perhitungan jumlah mesin yang dibutuhkan pada setiap tahapan proses produksi Jambuti, diketahui bahwa tahapan perebusan menggunakan kompor memerlukan jumlah mesin terbanyak, yaitu sebanyak 5 unit. Pada proses pengeringan menggunakan mesin pengering dibutuhkan sebanyak 3 unit mesin. Kebutuhan disebabkan oleh waktu proses pengeringan yang cukup signifikan. Tahapan penggilingan menggunakan mesin penggiling memerlukan 2 unit mesin, mengingat waktu standar yang dibutuhkan adalah 3 menit per unit dengan tingkat scrap sebesar 2%. Oleh karena itu, jumlah mesin pada tahapan ini dapat diminimalkan tanpa mengganggu kelancaran alur produksi. Penyesuaian jumlah mesin pada setiap proses produksi bertujuan untuk menjaga keseimbangan kapasitas produksi harian sebesar 260 unit. Lalu selanjutnya bab 6, yakni proses manufaktur. Yang pertama ada jenis produksi yang digunakan. Produk Jambuti diproduksi dengan cara menerapkan make to stock atau sistem produksi di mana barang diproduksi terlebih dahulu berdasarkan perkiraan permintaan pasar, kemudian disimpan dalam persediaan sebelum ada pesanan dari konsumen. Yakni ada 6 manfaat, yakni yang pertama ada respon cepat terhadap permintaan, lalu yang kedua efisiensi proses produksi, yang ketiga biaya produksi lebih rendah per unit, yang keempat pengendalian kualitas lebih mudah,